Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa program studi administrasi publik ya, Universitas Terbuka dimanapun saudara berada. Semoga sehat selalu. Semoga studinya lancar ya. Semoga tidak ada yang molor gitu ya. Ya kalau 8 semester ya 8 semester selesai lah gitu. Ya karena apa namanya, kalau dalam kajian Islam itu syarat mencari ilmu itu 6 ya kata Sayyidina Ali itu adalah tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka amma jumu'iha bibayanin gitu gitu kata Sayyidina Ali. Ya tekaun wa hirsun wastibarun wa buluwatun wa irsyadu ustadin yang nomor 6 itu wa tulu zamanin gitu. Waktunya itu panjang gitu katanya Sayyidina Ali itu. Namun jangan jadikan ini sebagai satu alasan ketika Anda itu ingin molor gitu. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa, yang dimaksud dengan watulu zamanun itu adalah waktu yang bukan waktu formal gitu. Ya, kalau waktu formalnya itu menyatakan 2 tahun untuk S2 misalkan atau 3 tahun untuk S3 atau 4 tahun untuk S1 ya sudah. Ya, masalah Anda ingin belajar lagi ya belajar di luar institusi itu. Gitu. Ya, jadi waktu lu zaman nun itu ya, ya belajar terus menerus, bukan apa namanya melampaui batas studi yang memang ditentukan oleh pemerintah, misalkan 8 semester atau paling lama ini ya beberapa tahun 7 tahun ya paling lama itu ya. Oke, hari ini pembahasan kita masuk pada sesi kita sesi 3 ya untuk mata kuliah korupsi dan anti korupsi. Ya. Saudara, konsep pendidikan anti korupsi. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kemudian sangat memprihatinkan ya tingkat korupsinya. Hampir semua lini itu ada korupsinya. Akan tetapi secara definitif ya, korupsi itu ya kalau dalam undang-undang tipikor satu adalah perbuatan, kemudian yang kedua ada kesengajaan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan tertentu yang tujuannya itu tentunya jahat gitu. Kemudian yang keempat berpotensi untuk menguntungkan pribadi atau orang lain. Kemudian yang terakhir adanya kerugian negara. Jadi kalau dalam aturan perundang-undangan definisi itu bersifat tunggal gitu ya. Berbeda dengan teori. Kalau teori kan banyak gitu. Misalkan teori tentang terbentuknya manusia gitu kan. Ada teori evolusi, kemudian dalam Islam teori tentang kelahiran Nabi Adam dan sebagainya itu. Ya, itu teori yang berbeda dua apa namanya yang kontradiktif gitu. Tapi kalau undang-undang itu teorinya itu adalah membatasi adanya multi tafsir gitu. Jadi tafsir tunggal. Ya. Pendidikan anti korupsi didefinisikan sebagai proses pembelajaran untuk membentuk kesadaran, ya, sikap dan perilaku anti korupsi. Ya, jadi yang dimaksud dengan sadar itu adalah dia tahu dan juga melaksanakan itu. Kalau hanya tahu ya tahu hukum saja. Tapi kalau sadar hukum, selain dia memahami hukum itu, dia juga melaksanakan. Kemudian yang kedua, bertujuan menanamkan nilai kejujuran, integritas, ya, dan tanggung jawab sejak dini. Ya, pendidikan anti korupsi ini ya diterapkan di sekolah, termasuk di dalamnya ya pendidikan tinggi ya. Karena ada satu edaran di mana universitas itu harus memiliki mata kuliah korupsi dan anti korupsi dalam struktur kurikulumnya dan itu meliputi semua program studi.
Dan di situ minimal 2 SKS memang. Saya pernah diskusi dengan beberapa asesor Bank PT itu bahwa ini merupakan syarat mutlak satu institusi itu bisa diakreditasi. Ya, bahkan satu institusi yang kemudian struktur kurikulumnya itu tidak menyertakan mata kuliah korupsi dan anti korupsi itu kemudian tidak terakreditasi gitu. Kemudian yang kedua ada keluarga, institusi keluarga ya. Ada pembiasaan nilai moral dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat ya, gerakan sosial anti korupsi. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya personal, tapi secara komprehensif gitu masyarakat itu harus ikut andil di situ. Fungsi utama itu mencegah perilaku koruptif dan membangun budaya integritas. Kemudian nilai utama daripada pendidikan anti korupsi ini satu ya tujuannya adalah kejujuran. Kemudian yang kedua tanggung jawab ya. Nomor tiga disiplin, nomor empat keadilan, nomor lima kepedulian, kemudian nomor enam kesederhanaan ya. Jadi kalau saudara nanti menjadi seorang pejabat gitu ya, atau bagian dari keluarga pejabat, ya sebisa mungkin jangan menunjukkan sesuatu yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial. Apa yang terjadi di Indonesia Agustus lalu, apa yang terjadi di Nepal, apa yang melatar belakangi revolusi Prancis, itu salah satunya adalah perilaku yang tidak mencerminkan kesederhanaan ya dari tokoh publik di situ atau keluarga dari tokoh publik itu. Ya. Kemudian yang nomor 7 ada kerja keras, ya, dan 8 keberanian moral. Memang ketika Anda masuk pada satu institusi untuk bekerja, Anda betul-betul akan diuji integritasnya. Moralnya akan betul-betul diuji, gitu ya. Karena tidak semua circle itu kemudian memiliki perilaku yang positif. Ya, Anda harus berani berbeda di situ. Kemudian prinsip anti korupsi itu satu transparansi. Jadi ada keterbukaan di situ dalam proses dan informasi gitu ya. Jadi kalau eh, rencana bisnis dan anggarannya sekian, ya penyerapannya sekian, itu kemudian harus dipublish baik dalam bentuk website gitu kan, atau dalam bentuk aplikasi dan sebagainya. Ya, di tempat saya bekerja itu ada namanya satu P, gitu ya. Ini suatu sistem apa namanya terintegrasi gitu kan. Jadi baik pemasukan ya dari UKT dan sebagainya, wisuda dan sebagainya, bahkan bisnis-bisnis lain sebagainya itu tercatat by system ya dan kemudian bisa dibaca oleh mahasiswa, bisa dibaca oleh khalayak umum gitu ya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengawasan ya. Jadi masyarakat tidak boleh pasif ya, harus aktif juga di situ ya. Termasuk di dalamnya ya apa namanya ormas gitu ya, kemudian pemuda-pemuda dan sebagainya itu. Kemudian yang keempat keadilan, layanan adil tanpa diskriminasi. Jadi saya sering itu ketika melayani mahasiswa di bidang administrasi itu eh, ya saya samakan gitu ya. Ada mahasiswa yang kemudian dia punya background anak pejabat, mahasiswa yang punya background dia tani dan sebagainya itu disamakan. Tidak boleh kemudian yang ini didahulukan. Meskipun dalam praktiknya di beberapa institusi itu kadang ya begitu gitu ya. Kadang ya masih diberikan privilege itu ya. Ya namanya administrasi publik semuanya harus sama. Tidak ada privilege yang kemudian diberikan pada personal tertentu karena backgroundnya. Kemudian nilai dan prinsip ini menjadi fondasi untuk membangun budaya bersih dan berintegritas. Ya.
Dan penutupnya, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk mencegah korupsi secara berkelanjutan. Ya, jadi kenapa kok harus sejak dini gitu kan? Harapannya nanti ketika mereka yang dididik sejak dini itu menggantikan kita sebagai apa namanya pejabat gitu kan, mereka sudah memiliki integritas sehingga bukan hanya pada generasi kita saja korupsi itu kemudian dicegah, tapi pada generasi berikutnya. Gitu. Kemudian yang kedua, nilai dan prinsip anti korupsi harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagi saya pembelajaran yang paling efektif itu bukan teori sebetulnya, tapi praktik. Ya. Contoh orang eh, menginginkan anaknya itu rajin sholat gitu ya. Tapi ketika orang tuanya ini menyuruh anaknya untuk sholat, dia lihat TV gitu, dia main TikTok atau YouTube gitu dan sebagainya, maka anak ini akan menolak itu. Ya. Jadi berilah contoh dari pendidikan itu, misalkan ayo sholat gitu bareng gitu dan sebagainya. Sama halnya dengan di saudara-saudara kita yang Nasrani misalkan ya, ketika Anda punya anak, kemudian Anda ingin anaknya itu memiliki perilaku agama yang baik gitu kan. Jangan hanya Anda suruh kemudian ayo hari Minggu ke gereja gitu dan sebagainya. Jangan. Di sisi lain Anda nggak berangkat gitu, jangan gitu ya. Jadi Anda harus memberikan contoh, ayo ke gereja bareng dan sebagainya. Ya, sama halnya juga di beberapa agama ya yang lain, misalkan Hindu, misalkan oke nanti ke pura ya gitu ya. Jadi harus diberikan contoh anak itu, jangan disuruh saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan utama membangun generasi yang jujur, berintegritas, dan menolak segala bentuk anti korupsi. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya untuk sesi 3 ini. Silakan lanjut pada kolom diskusi. Ya, semua diskusi akan saya respon dengan baik. Saya akan memberikan penilaian secara objektif di situ. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.